panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di dalam kerangka memperingati Hari Perkebunan ke-63 tahun 2020 berkait dengan tema yang sangat strategis saat ini, yaitu optimalisasi ekspor perkebunan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Selamat datang dan selamat hadir yang kami hormati Menteri Pertanian dan sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ad interim Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SMH, dan tentu saja Bapak Ibu sekalian serta hadirin dalam kondisi semangat membangun pemulihan nasional di Hari Perkebunan ke-63 yang mengusung tema luar biasa, yaitu adalah optimalisasi ekspor perkebunan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, yakni di acara Hari Perkebunan ke-63. Produk-produk Indonesia, komoditi Indonesia dari pertanian yang bisa kita lakukan percepatan, perlipat gandaan ekspor ke beberapa negara yang ada. Dan hari ini berikan forum Rapa yang memang menjadi kekuatan kita selama ini. Kita kembali buktikan bahwa di masa pandemik ini saya bersama Pak Gubernur, bersama Pak Bupati dan jajaran yang ada mencoba mengakselerasinya. Kita berharap memang dari ekspor yang ada mampu memutar ekonomi negara ini, bangsa ini lebih kuat ke masa yang akan datang. Sebagian produk yang akan diekspor secara simbolis memang dari tanah Jawa Barat. Hasil penelitian geologi juga tanah Jawa Barat diberikan salah satu yang tersebut di dunia ya menurut penelitian, sehingga menanam apa saja pasti jadi. Dan yang kami banggakan ternyata salah satunya produk pohon kelapa itu semuanya terpakai menjadi nilai ekonomi. Arahan Bapak Presiden yang sekaligus sudah diformulasikan oleh Bapak Menteri Pertanian melalui policy dan programnya, ya di subsektor perkebunan kita akan fokus untuk penyediaan benih berkualitas tinggi. Subsektor perkebunan itu mendukung yang terbesar di antara subsektor yang ada. Perkebunan pendukung terbesar di sektor pertanian, dan sekaligus pertanian adalah salah satunya yang mendukung utama, yang pertumbuhannya positif, yang lain negatif. Nah, salah satu juga yang kita dorong adalah UMKM di sektor pertanian, khusus lagi adalah subsektor perkebunan. Nah, ini yang terus kita dorong kemitraan itu, karena kemitraan ini saling menguntungkan. Melakukan penekanan kompor bersama-sama dengan tukang mundur ya. Ya, oke. Kita mulai. 4, 3, 2, 1. Pertumbuhan sektor pertanian sekaligus membuat kontribusinya terhadap ekonomi nasional terus menguat. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi pada PDB triwulan 3 yang makin meningkat menjadi sebesar 571,87 triliun rupiah atau 14,68%. Salah satu penopang utama pertumbuhan positif PDB sektor pertanian kuartal lalu adalah sektor perkebunan dengan kondisi triwulan 3 sebesar 163,49 triliun rupiah atau 28,59%. Ini karena dorongan peningkatan permintaan komoditi perkebunan seperti kakao makin kuat, karet, cengkeh, dan tembakau, serta peningkatan permintaan luar negeri untuk komoditas olahan kelapa sawit atau CPO yang ada. Di samping itu, berdasarkan pada Badan Pusat Statistik atau BPS, tercatat sektor perkebunan pada periode Januari ke Oktober sebesar 359,5 triliun rupiah atau naik 11,6%. Ini juga menggembirakan. Justru di saat-saat semua menjadi lemah, sektor perkebunan naik secara signifikan. Terima kasih kepada mereka yang telah mengenergi perkebunan. Kemudian acara yang lain adalah
pemberian santunan kepada anak yatim. Hari Perkebunan ini kita munculkan pertama kali pada tahun 1957, tepatnya tanggal 10 Desember. Pada saat itu terjadi nasionalisasi perkebunan setelah masa kolonialisme, khususnya adalah kolonialisme Belanda. Maka tanggal 10 Desember ini kita peringati sebagai Hari Perkebunan. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk mendorong komitmen kita bersama, motivasi, kreativitas, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan yang bergerak di subsektor perkebunan, baik pemerintah, swasta, badan usaha milik negara, maupun masyarakat, dan tidak terkecuali para pekebun kita yang berjuang paling depan. Jadi melalui Hari Perkebunan ini, para pekebun yang ada di seluruh Indonesia untuk semangat, untuk meningkatkan produktivitasnya, kita membagikan benih yang bermutu, memberikan bantuan kepada untuk intensifikasi supaya produktivitasnya tinggi, dan yang paling penting juga mutunya harus dijaga mulai dari hulu hingga sampai siap ekspor. Ini menjadi catatan. Yang kedua, para eksportir ini tolong terus kembangkan pendekatan dengan negara-negara lain, negara-negara mitra untuk meningkatkan ekspornya, membuka pasar-pasar baru. Dirjen BUN siap untuk mendampingi untuk mencapai mutu yang diharapkan oleh negara-negara pembeli. Seluruh jajaran Kementerian Pertanian, khususnya perkebunan, siap memberikan dukungannya secara maksimal. Mari kita 3 kalikan apa yang ada dari sekarang, terutama ekspor yang kita lakukan. Akhirnya pada seluruh insan perkebunan dan stakeholder terkait di seluruh pelosok tanah air, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Perkebunan. Semoga cita-cita dan harapan untuk terus serta menggerakkan roda perekonomian dan upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19 dapat segera terwujud dengan kerja keras kita bersama. Saya memberi apresiasi yang tinggi pada seluruh insan perkebunan. Demikian juga para penerima award, terima kasih. Inilah yang mungkin bisa menjadi bagian-bagian dari hormat dan kebanggaan kami kepada Bapak sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meredai apa yang kita lakukan. Selamat Hari Perkebunan, ridha Allah bersama kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.